Oke, selamat datang di prediksi soal TKA Bahasa Indonesia untuk jenjang SMP. Langsung saja kita ke nomor pertama. Bacalah teks berikut untuk nomor 1 dan 2. Candi Borobudur adalah situs warisan dunia yang diakui UNESCO dan terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra. Hingga kini Borobudur berfungsi sebagai bangunan keagamaan dan lokasi perayaan Waisak setiap tahun. Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia, terkenal dengan arsitekturnya yang megah serta relief yang menggambarkan ajaran Buddha. Candi ini berbentuk menyerupai piramida dengan 3 tingkat utama, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Apa makna frasa situs warisan dunia yang tepat dalam teks tersebut? Pernyataan tempat bersejarah yang diakui penting oleh dunia internasional. Ini tepat ya. Oke. Kemudian tempat ibadah khusus bagi umat Buddha seluruh dunia, ini tidak tepat ya. Sedangkan tempat bersejarah yang dilindungi lembaga internasional seperti UNESCO, ini tepat ya. Jadi situs warisan dunia adalah tempat baik berupa bangunan, monumen, atau area geografis yang ditetapkan UNESCO karena mempunyai nilai universal kemanusiaan. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Makna istilah relief pada teks deskripsi tersebut ialah, relief ini adalah pahatan atau gambar timbul pada candi dan sebagainya, serta perbedaan ketinggian pada permukaan bumi ya. Relief bumi biasanya dalam istilah geografi ya. Kalau misalnya merujuk kepada istilah geografi, itu adalah perbedaan ketinggian pada permukaan bumi. Jadi kita pilih opsi C untuk nomor 2 ini. Kemudian nomor 3, bacalah puisi berikut untuk nomor 3 dan 4. Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga. Soalnya apa saja pernyataan yang sesuai mengenai objek dalam puisi tersebut? Pertama, hujan bulan Juni adalah objek utama karena menjadi fokus utama puisi. Ini benar ya. Jadi objek utamanya adalah tentang hujan bulan Juni ya. Kemudian akar pohon bunga ialah objek pendukung karena melambangkan penerimaan rasa. Ini juga betul, dia menjadi objek pendukung. Jejak kaki ialah objek utama. Wah, bukan ya, ini objek pendukung juga jejak kakinya. Kemudian rintik rindu ialah objek pendukung yang memperkuat suasana hati hujan. Ini betul ya. Jadi kita checklist pernyataan pertama, kedua, dan keempat. Kemudian nomor 4, bacalah. Masih sama ya puisinya. Soalnya adalah bagaimana citraan hujan dalam puisi Hujan Bulan Juni menggambarkan makna tertentu bagi kehidupan tokohnya. Pernyataan, kesabaran dalam menyimpan perasaan yang tak terucapkan. Ini benar ya. Jadi ada hal yang tidak diucapkan dan ini ada dalam puisi tersebut. Kemudian kebijaksanaan untuk merelakan sesuatu tanpa harus menyatakannya. Ini juga benar. Kemudian pernyataan terakhir, kekuatan untuk melawan badai dan petir dengan keberanian luar biasa. Ini tidak ya. Jadi puisi ini lebih menyatakan kesabaran seperti itu, bukan kekuatan untuk melawan. Jadi ini salah ya. Oke, nomor 5. Bacalah kedua puisi berikut. Syair Perahu. Dengarkan Tuan suatu riwayat, raja di desa negeri Kembayat, dikarang fakir dijadikan hikayat, supaya jadi pedoman umat. Kemudian ada Gurindam 12. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Soalnya, bagaimana perbedaan penggunaan bahasa kias dan citraan antara syair dan gurindam sebagai puisi rakyat? Pernyataan, syair lebih menonjolkan citraan visual tokoh dan tempat, sedangkan gurindam lebih pada nasihat moral abstrak.
berdasarkan Gurindam ini benar ya. Jadi Gurindam itu lebih kepada nasihat moral. Jadi ini benar pernyataan pertama. Kemudian pernyataan kedua, syair dan Gurindam sama-sama menggunakan simbol agama untuk menyampaikan ajaran. Ini juga benar ya. Jadi digunakan simbol agama untuk menyampaikan ajarannya. Kemudian Gurindam lebih bersifat naratif. Ini salah ya. Sementara syair lebih bersifat konsisten. Justru yang lebih bersifat naratif itu adalah syair. Selanjutnya nomor 6. Bacalah teks berikut untuk nomor 6 dan 7. Arus urbanisasi ke kota-kota besar di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional. Namun kesempatan kerja yang tersedia di kota-kota tersebut tak bisa menampung para pelaku urbanisasi karena terbatasnya keterampilan yang mereka miliki. Akhirnya muncul tunawisma di kota-kota besar di Indonesia. Tunawisma adalah individu yang hidup tidak sesuai dengan kehidupan layak di masyarakat setempat, tidak punya tempat tinggal maupun pekerjaan tetap di wilayah tertentu. Soalnya, apa saja pelajaran yang dapat dipetik dari fenomena tunawisma di kota-kota besar? Pertama, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Ini betul ya, jadi untuk menahan laju urbanisasi, pemerintah harus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian, kedua, pemerintah harus membatasi urbanisasi kota besar dengan hukuman berat secara masif kepada masyarakat. Wah, ini tidak ya, karena ini malah bisa membuat masyarakat kurang simpati dengan pemerintah ya, kalau misalnya ada hukuman berat secara masif. Kemudian individu harus memiliki perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk urbanisasi. Ini betul ya. Jadi sebelum urbanisasi, individunya sendiri harus punya perencanaan dan keterampilan sebelum melakukan urbanisasi. Kemudian nomor 7, hikmah utama yang dapat dipetik jika seseorang berencana pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan ialah A. Berharap pemerintah akan menyediakan pekerjaan untuk semua pendatang. Wah, ini enggak ya. Kemudian B. Menghindari kota besar karena banyak gelandangan dan pengemis. Ini malah tidak nyambung. C. Meningkatkan keterampilan diri agar punya daya saing di kota besar. Nah, ini baru betul ya. Jadi kita pilih opsi C untuk nomor 7 ini. Kemudian nomor 8. Ini ada poster bebas stunting berdasarkan Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksi Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045 dengan ekonomi meningkat 3 kali lipat dari sekarang. Hal ini ditopang dengan bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2030 dan sampai dengan 2040. Namun Indonesia punya masalah stunting yang harus diselesaikan ya. Jumlah anak stunting di Indonesia ini posisi kedua terbanyak di Asia Tenggara. Kerugian ekonominya mencapai 300-400 triliun per tahun. Nah, soalnya bagaimana prediksi yang dapat diambil dari pernyataan jumlah anak stunting Indonesia kedua terbanyak di Asia Tenggara? Pernyataannya Indonesia masih mengalami tantangan serius dalam mengatasi masalah stunting. Ini benar ya. Kemudian stunting bukan lagi masalah besar di Indonesia. Oh, ini salah. Kemudian pernyataan 3, tingginya angka stunting akan menghambat pertumbuhan ekonomi masa depan. Ini betul. Kemudian angka stunting Indonesia termasuk rendah di Asia Tenggara. Ini salah ya, termasuk tinggi harusnya. Kemudian soal nomor 9, pernyataan yang tepat menggambarkan hubungan antara stunting dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah A. Stunting tidak berdampak besar pada ekonomi. Ini salah ya. Kemudian karena ada kerugian ekonomi akibat stunting ini. Stunting adalah penyebab utama bonus demografi. Oh, ini salah. Kemudian nomor C, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyelesaikan masalah stunting. Tidak juga. Kemudian opsi D, stunting bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Nah, ini betul ya, karena ada kerugian ekonomi 300-400 triliun per tahun. Kemudian nomor 10, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, penggunaan media sosial dan internet ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, internet memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun penggunaan yang berlebihan, tidak terkendali, dan tidak terlindungi dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih luas, terutama bagi anak-anak. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah A. Perkembangan teknologi yang pesat pada masa kini. B. Penggunaan media sosial dan internet memberikan dampak positif dan negatif.
C. Internet memberikan banyak manfaat bagi manusia. D. Dampak buruk internet yang tidak terkendali dan berlebihan. Oke, di sini berarti tentang media sosial ya. Berarti ini ide pokok paragrafnya adalah penggunaan media sosial dan internet memberikan dampak positif dan negatif, karena di sini disebutkan ibarat pisau bermata dua. Jadi kita pilih opsi B untuk soal nomor 10 ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses untuk kawan-kawan semua.